المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam program 5 menit belajar kebenaran kitab suci ini, saya akan mengajar tentang kristologi. Nah, tentu akan dibagi di dalam beberapa seri ke depan yang Anda bisa menyaksikan dalam channel YouTube saya ini. Nah, tetapi dalam bagian yang pertama ini saya akan menyampaikan dulu apa itu kristologi. Ini harus kita ketahui. Bagian yang kedua, sumber-sumber kristologi bagi orang percaya itu apa? Nanti kita akan belajar why, mengapa kita belajar kristologi. Yang pertama, kristologi itu apa sih? Nah, kristologi kalau kita melihat teologi sebagai ilmu, maka kristologi adalah salah satu cabang dalam teologi Kristen yang mempelajari secara khusus tentang pribadi dan karya-karya Yesus. Ini dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin orang hanya belajar tentang siapa Yesus, pribadinya, seperti yang dinyatakan dalam kitab suci, tetapi yang mengabaikan karya-karyanya. Sebaliknya, tidak mungkin orang hanya belajar tentang karya Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, tetapi ia tidak mau belajar tentang pribadi Yesus. Siapakah Yesus seperti yang dinyatakan dalam kitab suci? Karena kitab suci pun menyatakan bukan hanya pribadinya, tetapi karyanya. Seperti misalnya ketika malaikat menyatakan diri kepada Yusuf tentang anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Yusuf engkau menamai dia Yesus. Pribadinya siapa Yesus itu? Kemudian dinyatakan sebab dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi bicara tentang pribadinya Yesus sang juru selamat, dan karyanya apa? Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini makna kristologi, studi yang mempelajari tentang pribadi dan karya-karya Yesus Kristus. Yang kedua, dari manakah sumber-sumber kristologi bagi seorang percaya? Sumber kristologi bagi orang percaya yang pertama adalah kitab suci tentunya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebagai tulisan yang diwahyukan oleh Allah sendiri. Sehingga Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah sumber yang terpercaya tentang pribadi Yesus. Tetapi bukan hanya dalam kaitannya soal iman. Jadi kitab suci bukan hanya buku iman bagi seorang percaya, tetapi juga buku sejarah. Kenapa? Karena dari sudut pandang ilmu sejarah, dokumen-dokumen Perjanjian Baru itu sangat bisa dipercaya karena ditulis tidak jauh dari peristiwanya. Jadi peristiwa tentang kedatangan Yesus sang firman yang menjadi manusia, kalimatullahil mutajassid, kemudian sekitar 30-40 tahun ditulis oleh para saksi mata apa yang diajarkan oleh Yesus, bagaimana sang firman itu berinkarnasi, siapakah dia. Itulah para saksi mata yang merekam tentang peristiwa tersebut. Karena itu kitab suci bagi orang percaya bukan sekedar buku iman dan kita yakini oh ini wahyu dari Tuhan, harus dipercayai. Tetapi saat yang sama adalah buku sejarah, dokumen sejarah, catatan sejarah. Karena itu bagi seorang Kristen bukan kitab suci agama lain yang kalau dilihat dari sudut pandang ilmu sejarah ditulis ratusan tahun setelah peristiwa itu terjadi. Nah, kita tidak mengurusi kitab suci keyakinan yang lain. Karena itu sumber terpercaya tentu kitab suci Perjanjian Baru yang hanya sekitar 30-40 tahun ditulis setelah peristiwa itu terjadi. Karena sumber utama di dalam iman Kristen ketika kita belajar kristologi adalah Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kedua adalah rumusan-rumusan dalam konsili-konsili ekumenis. Dalam konsili-konsili ekumenis itu seperti misalkan konsili Nisea, konsili Kalsedon, kita bisa melihat bagaimana bapak-bapak gereja pada waktu itu ketika mereka membantah, ketika mereka menegaskan imannya, ya kan? Ketika melawan ajaran-ajaran sesat itu yang ditegaskan dalam konsili-konsili itu. Jadi konsili bukan menciptakan ajaran yang baru, bukan mengarang-arang ajaran yang baru, tetapi hanya menegaskan apa yang sudah dipercayai oleh orang percaya berdasarkan kitab suci itu sendiri. Jadi tidak benar tuduhan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan baru pada konsili Nisea abad keempat. Ini jelas pernyataan ngawur. Karena konsili Nisea bukan menciptakan ajaran baru, ajaran ketuhanan dan keilahian Yesus. Itu sudah dinyatakan jauh sebelum konsili Nisea. Dokumen Perjanjian Baru itu sudah selesai abad pertama. Tulisan bapak-bapak gereja abad kedua, abad ketiga itu masih ada sampai hari ini. Sebelum konsili Nisea itu diadakan, sudah ada.
pengakuan keyakinan akan keilahian dan ketuhanan Yesus. Jadi sekali lagi, konsili-konsili ekumenis itu hanya menegaskan apa yang selama ini sudah diyakini oleh orang percaya. Yang ketiga, apa sumber bagi studi kristologi kita? Adalah tulisan bapak-bapak gereja. Jadi melalui tulisan bapak gereja ini merupakan mata rantai antara gereja mula-mula dan gereja masa kini. Kita bisa melihat apakah ajaran iman Kristen yang fundamental tentang keilahian ketuhanan Yesus, tentang ketritunggalan, itu masih tetap sama, tidak mengalami perubahan. Ataukah seperti yang dituduhkan oleh orang di luar sana, bahwa ajaran itu baru muncul abad keempat, baru muncul abad belakangan, tetapi tidak ada di abad-abad mula-mula kekristenan. Nah, karena itu ketika kita belajar dalam tulisan bapak-bapak gereja, kita bisa melihat ternyata murid-murid para rasul itu memiliki keyakinan yang sama, yang tidak pernah berubah tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekali lagi, sumber bagi studi kristologi kita adalah satu, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kedua adalah rumusan-rumusan dalam konsili-konsili ekumenis. Yang ketiga adalah tulisan bapak-bapak gereja. Dan disitulah kita bisa melihat. Jadi tidak dari sumber-sumber keyakinan yang lain, yang itu bagi orang Kristen tidak memiliki nilai iman ataupun nilai sejarah, nilai historis. Nah, lalu kita akan belajar nanti kenapa kita perlu belajar kristologi. Kenapa sih orang Kristen perlu belajar kristologi? Kita akan belajar dalam seri yang selanjutnya tentang kristologi. Tetapi pada dalam seri ini, dalam video ini, saya hanya bicara tentang apa itu kristologi. Yang kedua, dari manakah sumber-sumber studi kristologi bagi orang percaya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi setiap kita semua untuk kita semakin setia mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.